Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisrina Amani. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sejarah perkembangan perpustakaan. Yang pertama, ini sebelum Masehi. Nah, sebelum Masehi ini ditemukanlah sebuah benda bernama papirus yang digunakan sebagai bahan tulis dari sejenis rumput gitu. Papirus ini ditemukan sekitar tahun 2500 sebelum Masehi di Mesir, lebih tepatnya di sepanjang Sungai Nil, yang memberi pengaruh besar terhadap peradaban manusia di bidang tulis-menulis. Selanjutnya, setelah Masehi, yang pertama ini ditemukan bahan mirip kertas di Cina gitu. Namun, karena adanya pengetatan terhadap keluar masuknya barang di Cina, maka penemuan bahan mirip kertas ini tidak terlalu dikenal di luar Cina. Nah, sementara itu di Eropa, pada tahun 1150 ini ditemukan pigmen, sejenis kulit binatang yang dijadikan sebagai bahan tulis. Dan sejak saat itu, pencatatan sebuah informasi atau tulisan itu mulai berkembang dari zaman ke zaman. Selanjutnya, ada perkembangan perpustakaan klasik. Yang pertama ini di Sumeria dan Babilonia. Nah, pada zaman ini perpustakaan itu sudah dikenal sejak 3000 tahun lalu dan digunakan untuk menyalin rekening, jadwal kegiatan, dan sebagainya dalam bentuk lempeng tanah liat. Dari situ berkembang juga di Mesir gitu. Dan di Mesir orang-orang sudah menulis dengan cara memahat pada monumen yang terjadi sekitar tahun 4000 sebelum Masehi. Nah, memahat atau menulis dalam monumen itu disebut hieroglif gitu. Dan di mana dari hieroglif itulah berkembang sebuah aksara di Yunani yang kemudian dikembangkan lagi lebih jauh menjadi aksara yang kita kenal sekarang. Selanjutnya ada masa di Bizantium. Di Bizantium ini sekitar tahun 324 itu didirikan perpustakaan kerajaan dengan koleksi yang tercatat sekitar 120.000 buku. Setelah Bizantium ini kerajaannya runtuh, maka karya-karyanya itu dipindahkan atau dibawa kepada zaman Renaissance gitu, di mana di zaman itu karya-karya dikembangkan lebih jauh lagi dan disimpan di perpustakaan biara maupun universitas yang terjadi pada sekitar abad ke-14. Sebenarnya ada satu lagi zaman, yaitu di Arab gitu, perkembangan perpustakaan klasik di Arab, di mana setelah Bizantium runtuh itu di Arab juga berkembang karya-karya tulisan dari ilmuwan-ilmuwan terkenal gitu, di mana perpustakaan saat itu juga didirikan gitu. Jadi berkembang juga di daerah Arab pada saat itu. Nah, selanjutnya ada peranan perpustakaan dalam masyarakat. Yang pertama itu sebagai sarana simpan karya. Artinya perpustakaan itu digunakan sebagai arsip umum untuk menyimpan produk masyarakat berupa buku, majalah, dan sebagainya. Yang kedua ada sebagai fungsi informasi, yang ketiga fungsi rekreasi, yang keempat sebagai fungsi pendidikan, yang kelima sebagai fungsi kultural. Nah, terakhir untuk motivasi saya masuk Perpus Info ini sebenarnya itu saya ingin membangun sebuah perpustakaan yang terlihat nyaman atau bisa dijadikan sebagai tempat orang-orang untuk melepas lelah. Selanjutnya untuk kesan setelah saya masuk ke sini itu saya menjadi sadar bahwa Perpus Info ini mempelajari banyak hal gitu, dan dari pelajaran-pelajaran tersebut saya mempelajari dan saya tahu gitu bahwa perpustakaan itu tidak sekedar sebuah tempat yang menyimpan sebuah buku,